Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Mungkin yang Bu Jenny, Bu Putri, Pak Fahmi, kemudian yang ini settingannya tanpa green screen, coba di settingan Zoom itu ada Anda punya apa namanya green screen atau enggak, coba enggak pakai biar enggak apa namanya tampilannya serem gitu. Kayak Bu Jenny kayak keluar kayak film Jenny dulu itu cuma kepalanya doang gitu. Coba tanpa green screen, Baik, Pak, dicoba, Pak. Coba kalau ada pakai green screen, Bu Putri coba dicoba pakai green, Bu Nesa juga dicoba. Di situ ada settingan tanpa green screen, coba. Terus itunya dihidupkan, apa namanya, background-nya dihidupkan. Background yang Bapak Ibu pakai, virtual background-nya dihidupkan, tapi tanpa centangan pilihan I have a green screen-nya dibuang. Bisa nggak? Assalamualaikum, izin Bapak, tidak bisa. Jadi misalnya kayak apa ya? Ini kayak saya nih, coba saya share screen ya, dicoba. Ini Bapak Ibu lihat kan, ini yang have a green screen-nya dihilangkan, kemudian virtual background-nya dihidupkan. Saya di belakang juga ada green screen, tapi saya nggak hidupkan, karena kalau dihidupkan, nah kayak gitu tuh, jelek kan, maka saya matikan aja. Saya matikan. Nggak bisa juga ya Bu Jenny. Mohon izin Pak, ini laptopnya tidak mendukung, jadi harus ada green screen gitu. Oh, Nanti kalau baik. dipakai green screen kayak tadi, mukanya aja. Oh ya udah kayak gini aja nggak apa-apa lah. Ya. Oke, yang bermasalah dengan ini nggak apa-apa dihilangkan belakangnya juga nggak apa-apa, nggak usah pakai. Siap. Izin Bapak, saya juga tidak bisa dihilangkan centang green screen-nya dari laptopnya, Pak. Oke, pilih latar belakang layar yang solid aja, asal di belakangnya jangan jemuran gitu ya. Iya, Pak. Nggak apa-apa, Bu Putri juga begitu, nggak apa-apa di ini saja untuk pembelajaran ini. Apa namanya, di virtual background-nya dihidupkan, nanti ketika absen dihidupkan nggak apa-apa. Kasihan Ibu dapat lihat seperti pakai bedak, tapi bedaknya nggak karu-karuan. Siap, terima kasih Bapak. Izin Pak, saya juga Yaudah, nggak bisa apa-apa, dicentang, Pak. Oke, dicentang maksudnya centangnya dihilangkan gitu. Iya, centangnya nggak bisa dihilangkan, Pak. Baik, berarti nanti itu juga faktor pencahayaan. Baik, kita mulai saja ya Ibu dan Bapak. Nah, ini materi kita hari ini. Bentar saya review.
Keluarga sehat, Ibu dan Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi kalau ikut pada sehat, ikut latsar tenang ya. Siap. Baik, kita mulai Ibu dan Bapak. Saya siapkan dulu, ini biar nggak ada tampilan blok hitam. Oke, sudah. Kita sekarang akan bicara tentang bagaimana langkah-langkah untuk melakukan analisa isu, baik di isu di tingkat provinsi maupun di tingkat institusi di mana Ibu dan Bapak bekerja. Untuk bahan tambahan, silakan Bapak Ibu kunjungi website ini. Ini website dikelola oleh salah satu widyaswara BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Beliau adalah Pak Sri Mahendra Wirawan. Kami memanggilnya Pak Wawan. Barangkali ada materi-materi tambahan, silakan Bapak Ibu baca sebagai referensi untuk melengkapi khasanah pengetahuan Bapak Ibu tentang bagaimana analisa isu baik di tingkat provinsi maupun di tingkat organisasi. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan contoh-contohnya dan langkah-langkahnya. Mudah-mudahan membantu. Yang saya sampaikan mungkin sedikit berselisih dengan apa yang Bapak Ibu dapatkan di LMS, tidak mengapa. Ini sebagai alat untuk mengurutkan alur pikir sehingga Ibu dan Bapak kalau dipahami mudah-mudahan lebih mudah untuk bisa mempraktekannya nanti. Baik, di sini kita akan menggunakan contoh analisis isu di tingkat Provinsi DKI Jakarta. Tapi pada dasarnya langkah-langkah yang digunakan itu sejalan dengan langkah-langkah yang kalau itu diterapkan di tingkat organisasi atau di tingkat institusi Bapak dan Ibu. Hanya saja mungkin perbedaannya adalah soal isunya, kemudian ditarik soal tusinya. Tapi pada dasarnya kalau kita bicara tugas dan fungsi, pemerintah Provinsi DKI Jakarta merupakan gambaran besar dari tugas-tugas kita sehari-hari. Kalau Bapak Ibu baca tentang urusan-urusan pemerintahan, itu ada urusan-urusan yang utama, ada urusan-urusan yang pilihan. Nah, ada urusan-urusan yang dikerjakan oleh pemerintah pusat, ada urusan-urusan yang kemudian dilimpahkan ke pemerintah daerah. Di antara sekian banyak urusan, ada 4 urusan yang saya tahu yang tidak dilimpahkan kepada pemerintah daerah, yaitu urusan pertahanan dan keamanan, urusan moneter, urusan hubungan luar negeri, kemudian urusan agama. Itu tidak diserahkan kepada pemerintah daerah. Artinya itu masih menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sedangkan urusan-urusan yang lain itu diserahkan kepada pemerintah daerah. Makanya di daerah ada dinas itu mencerminkan bahwa urusan-urusan itu diserahkan kepada pemerintah daerah. Makanya di DKI Jakarta, di provinsi lain tidak ada dinas agama kan Bapak dan Ibu, tidak ada dinas keuangan, tidak ada dinas pertahanan, tidak ada dinas luar negeri, gitu tidak ada. Yang ada dinas pendidikan, dinas perumahan, dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat, dinas sosial, dinas koperasi, kemudian apalagi itu semua menggambarkan urusan-urusan. Nah, dinas-dinas dan tusi itu bisa kita paralelkan dalam pembahasan kita kali ini. Artinya kita bisa samakan hanya satu miniatur yang kecil, yang satu adalah contoh yang besar. Kemudian catatan dari saya, ketika saya berkata tentang isu, maka saya tidak sedang bicara tentang masalah. Karena apa? Isu saya bedakan dengan masalah. Ketika bicara isu, maka kita bicara tentang definisinya adalah sebuah situasi yang membutuhkan diskusi atau perdebatan. Sedangkan masalah, kita bicara tentang sebuah situasi yang membutuhkan sebuah solusi. Camkan ini, nanti Bu dan Bapak akan lihat alur-alur yang saya buat untuk membantu Bapak dan Ibu memahami analisa ini. Baik, kita mulai dengan langkah-langkahnya. Saya menetapkan ini, Bu dan Bapak,
untuk membantu Ibu dan Bapak. Silahkan di screenshot, karena di kelas yang lain saya diprotes. Bapak kok beda sih? Bapak kok beda gitu ya. Kemudian saya sampaikan alasan-alasan saya. Jadi buat Bapak dan Ibu, selain Pak Uki ya, kalau Pak Uki kan bukan guru ya Pak Uki. Ingat saya Pak Uki bukan guru. Iya Pak, benar. Ya Pak Uki itu di dinas LH ya. Jadi seorang guru widyaswara memiliki kesamaan alamiah bagaimana bekerja layaknya seorang guru. Maka kita punya cara untuk membawakan sebuah materi agar materi ini bisa diterima dengan baik oleh peserta. Mudah-mudahan begitu. Dan ini adalah cara saya untuk bisa membawa Bapak dan Ibu memahami materi ini. Biasanya orang kalau sudah dewasa dikasih urut-urutannya, langkah-langkahnya itu lebih mudah. Lebih mudah karena tinggal apa? Tinggal mengikuti saja. Tinggal mengikuti saja. Nah, langkah yang pertama adalah kita menentukan 3 isu yang terkait dengan tugas dan fungsi. Nah, Anda, berarti kita bicara tentang level pekerjaan Bapak dan Ibu. Nah, dalam contoh padahal kita menggunakan provinsi. Maka tugas dan fungsi Anda, kata Anda kita ganti bisa dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kemudian kita memilih salah satu. Langkah yang kedua, dari satu isu itu, kemudian kita coba cari 3 masalah yang terkait dengan isu tersebut, yang relevan dengan isu tersebut. Kalau mau lebih mudah lagi, yang memiliki hubungan sebab akibat yang mungkin memunculkan isu tersebut. Mungkin memunculkan isu tersebut. Nah, setelah ketemu 3 masalah, masih di langkah yang kedua, kemudian kita memilih yang satu. Kemudian kita memilihnya satu. Boleh jadi beberapa pertanyaan, kenapa milih satu? Kita bicara tentang prioritas. Mana yang lebih kita dahulukan dibandingkan yang lain? Idealnya semua dikerjakan, tetapi karena keterbatasan sumber daya, waktu, tenaga, dana, material, dan lain sebagainya, maka kita memprioritaskan satu. Yang diprioritaskan seperti apa? Yang memiliki dampak yang terbesar. Nah, sekarang kita ke langkah ketiga. Setelah menemukan satu masalah, setelah menentukan satu masalah, kemudian kita diminta untuk mencari 3 penyebab terjadi masalah. Kemudian memilih salah satunya. Memilih salah satunya. Kemudian langkah yang keempat, setelah kita menentukan satu penyebab yang kita prioritaskan, maka kita mencoba untuk mencari gagasan. Bagi saya, sebuah gagasan adalah ide. Gagasan adalah ide, berarti masih abstrak, berarti masih bersifat konsep, belum bisa dikatakan sebagai langkah atau tindakan atau sesuatu yang bersifat operasional. Nah, baru kemudian langkah yang kelima, setelah gagasan kita temukan, kemudian kita menentukan 3 solusi, 3 cara mengatasi penyebab tersebut. Yang dipilih sesuai dengan gagasan pemecahannya. Maksudnya, memiliki kesamaan kata kunci. Memiliki kesamaan kata kunci. Kalau penyebabnya orang, maka solusinya adalah berkaitan dengan orang. Baik, berikutnya. Ini adalah implementasi dari langkah yang pertama. Langkah yang pertama. Menentukan 3 isu dan memilih salah satu. Bagaimana kita memilih isu, Ibu dan Bapak, atau sebelum memilih isu kita menemukan isu, maka ingat Ibu dan Bapak, kita harus bisa melihat realita, melihat fakta, melihat data, melihat kejadian yang sebenarnya. Dari mana kita bisa memperoleh itu semua? Pertama adalah dari media. Dengan melakukan media scanning, kita bisa menemukan isu-isu yang sedang dibicarakan hari ini. Contohnya, kalau Ibu dan Bapak suka dengan koran, maka Ibu dan Bapak akan melihat di halaman pertama ada headline news.
Biasanya judulnya besar dan ditempatkan di bagian atas. Itu namanya headline news. Kalau di TV mungkin breaking news. Kalau di media sosial mungkin kita bicara tentang yang viral. Bicara tentang yang, lagi viral. Itu namanya sedang menjadi isu hangat. Menjadi isu yang pop alias meledak. Menjadi isu yang sedang digandrungi. Atau yang kedua adalah data. Existing data. Data yang ada. Contohnya apa? Bapak dan Ibu guru adalah orang-orang yang bekerja dengan data. Data rapor, data ulangan harian, data kehadiran, data aktivitas anak, keaktifan anak, masuk tidak masuknya anak, perkembangan dari waktu ke waktu, alias time series, itu semua adalah data. Yang ketiga adalah knowledgeable others, pengetahuan orang lain. Apa contohnya? Kita sering mendengar seseorang mengutip pendapat orang lain. Seseorang mengutip pendapat orang yang memiliki otoritas tertentu. Dalam hal ini adalah otoritas pengetahuan. Menurut ahli A, menurut ahli B, maka kita sering mendengar ketika ada wawancara yang dihadirkan adalah tenaga ahli. Pakar A, pakar B, pakar telematika, pakar politik, pakar hukum internasional, pakar keamanan, pakar TI, dan lain sebagainya. Itu dalam rangka menemukan isu. Apa sih isunya? Yang berikutnya adalah public and private organization. Siapa mereka? Lembaga resmi pemerintah, kementerian, non-kementerian, pemerintah daerah, dinas-dinas, dan lain sebagainya. Kalau Pak Uki baca di kantor, di dinas, dan lain sebagainya, Pak Uki akan menemukan laporan tahunan, annual report. Private organization juga begitu, dia membuat annual report. Laporan tahunan, bersifat tahunan, yang boleh jadi dikonsumsi oleh siapa? Oleh stakeholdernya. Siapa stakeholdernya? Kalau pemerintah, ya yang stakeholdernya adalah masyarakat. Dengan private stakeholdernya siapa? Shareholdernya siapa? Ya para pemegang sahamnya. Para pemegang sahamnya. Dan yang terakhir adalah public at large. Pengetahuan masyarakat secara umum. Rahasia publik. Rahasia publik. Kalau Bapak dan Ibu, misalnya saya katakan, tugu yang paling ikonik di DKI Jakarta adalah Tugu Monas. Setuju Bapak dan Ibu dengan pernyataan saya? Setuju, Pak. Setuju. Kemudian kalau saya katakan tugu yang paling terkenal di tempat saya adalah Tugu Lonceng. Kira-kira Bapak dan Ibu setuju nggak? Tidak menjawab. Kenapa tidak menjawab? Karena tidak menjadi pengetahuan umum. Karena tidak menjadi pengetahuan umum. Hanya masyarakat yang tinggal di sekitar saya yang tahu apa itu Tugu Lonceng. Jadi di tempat saya, tempat tinggal saya itu ada bangunan peninggalan Belanda. Konon itu adalah tempat menggantung lonceng. Mungkin lonceng untuk para pekerja, untuk para peternak, dan lain sebagainya. Walau alam. Itu contoh. Itu contoh. Nah, dari sumber-sumber ini, untuk kasus DKI Jakarta, untuk lokal DKI Jakarta, kita bisa menemukan 3 isu. Pertama, kita bicara tentang transportasi. Kita bicara tentang tata kelola air. Kita bicara tentang pemukiman. Nah, mau menggunakan media scanning, existing data, knowledgeable others, public and private organization, atau public at large, maka 3 isu ini bisa kita lakukan pengecekan. Apakah benar itu isu? Nah, kalau saya tanya, Bapak Ibu saya tanya, pasti Bapak Ibu akan mengiyakan. Tanpa bicara tentang data sekalipun. Ya, transportasi Jakarta, kita sudah maklum bagaimana kondisi lalu lintas di DKI Jakarta. Tata kelola air, kita maklum bagaimana keadaan air di DKI Jakarta.
Soal permukiman, kita juga maklum bagaimana profil permukiman di DKI Jakarta. Nah, 3 isu itu kemudian kita pilih menggunakan matrik APKR, di mana tiap-tiap isu dengan pada unsur A-nya alias aktual, P-nya problematik, K-nya kekhalayakan, L-nya layak, kita beri bobot dengan skor yang skalanya 1 sampai dengan 5. Semakin tinggi skornya berarti semakin aktual. Semakin tinggi skornya berarti semakin problematik. Semakin tinggi skornya berarti semakin kekhalayakannya tinggi. Semakin tinggi skornya berarti semakin layak. Aktual berarti isu itu terjadi saat ini. Isu itu berkembang saat ini. Jadi bukan isu tahun kemarin, tapi isu sekarang. Problematik berarti kita bicara tentang bahwa isu tersebut mengandung, di balik isu itu mengandung potensi masalah. Kalau kita bicara tentang transportasi di DKI Jakarta, maka di balik isu tentang transportasi di DKI Jakarta akan banyak bercerita tentang cerita-cerita yang boleh jadi kita katakan cerita-cerita yang susah, macet, kemudian apalagi dan seterusnya pokoknya. Perjalanan macet, lama, kemudian kondisi jalan, dan lain sebagainya. Berarti mengandung potensi masalah. Kekhalayakan, kita bicara tentang skala. Bahwa isu ini mencakup kepentingan siapa saja. Kepentingan siapa saja. Contoh saja kalau kita bicara tentang taksi udara di DKI Jakarta. Dibandingkan dengan misalnya Grab atau Gokar. Mana yang cakupannya lebih luas? Apakah taksi udara atau Grab atau Gokar? Grab. Grab atau Gokar. Taksi udara mungkin hanya segelintir orang yang penghasilannya sehari di atas 1 miliar. Sedangkan orang yang penghasilannya dalam 1 tahun nggak sampai 1 miliar, lebih memilih memilih Gokar atau Grab. Itu mencerminkan bahwa isu tentang taksi udara dan Grab atau Gokar itu lebih tinggi Grab atau Gokar kekhalayakannya. Karena menyangkut kepentingan orang banyak. Yang punya penghasilan di atas 1 miliar sehari juga punya kepentingan terhadap itu. Yang punya penghasilan kurang dari itu juga punya kepentingan terhadap itu. Yang keempat adalah L, layak. Layak itu berarti patut. Layak itu berarti apa istilahnya? Patut sesuai, apalagi ya kira-kira layak. Rumah Masuk ini akal, layak. Pak. Kenapa? Masuk akal mungkin, Pak. Masuk akal, ya mungkin, tapi kurang mengena. Kurang. Rumah ini patut, rumah ini sesuai lah Pantas, dengan Pak. Izin. pantas. Ya, pantas. Pantas. Misalnya kita bicara tentang 2 isu. Satu kita bicara isu tentang kerupuk, yang 2 kita bicara isu tentang beras. Kerupuk buat Bapak dan Ibu sesuatu yang penting nggak? Tidak, Pak. Enggak. Kalau kita bicara makan, rasanya lebih nikmat pakai kerupuk atau nggak pakai kerupuk? Oh, siap. Pakai kerupuk, Pak. Pakai kerupuk, Pak. Iya kan? Sedangkan beras itu sesuatu yang pokok juga kan? Sesuatu yang pokok. Nah, sekarang seorang gubernur misalnya ada kelangkaan beras, ada kelangkaan kerupuk. Mana yang lebih patut, lebih pantas untuk dipilih, lebih worth it untuk dipilih oleh seorang gubernur, kerupuk atau beras? Beras, Pak. Beras. Itu tingkat kekhalayakannya ya. Nah, setelah dihitung-hitung, kemudian total skornya bisa diketahui. Jadi benar apa? Ini hanya ilustrasi. Idealnya ini dilakukan dalam sebuah diskusi ya, di sebuah diskusi. Modusnya apa? Banyakkan orang memilih apa gitu ya. Nah, dari proses ini kemudian kita bisa menemukan dari simulasi ini menemukan bahwa peringkat berdasarkan skor kita ketahui tata kelola air menduduki peringkat pertama karena skornya paling tinggi. Nah, dari isu tentang tata kelola air, langkah yang kedua kita menentukan 3 masalah. Kenapa 3?
kita bicara tentang pengetahuan minimal dari seseorang. Idealnya tidak terbatas. Mau 100, mau lain silahkan. Tapi kita bicara tentang yang minimal 3 saja cukup. Nah, menentukan 3 masalah seputar tata kelola air. Dan kemudian kita memilihnya satu. Bicara tentang tata kelola air, kata kuncinya adalah air, maka kita bicara tentang masih terjadinya banjir. Kemudian kita bicara tentang intrusi air laut. Kemudian kita bicara tentang ketersediaan air bersih. Masih terjadinya banjir itu mencerminkan adanya tuntutan untuk diselesaikan. Tingginya intrusi air laut itu juga mencerminkan sebuah kebutuhan solusi. Rendahnya ketersediaan air bersih itu juga mencerminkan sebuah kebutuhan akan solusi. Jadi berdasarkan definisi yang saya sampaikan di awal, maka ini masuk dalam kategori masalah. Nah, dengan teknik USG, U-nya urgent, S-nya serius, G-nya growth, maka kita bisa menentukan dengan skala 1 sampai dengan 5, idealnya menggunakan diskusi. Untuk yang tingkat keurgenannya besar, maka skornya besar. Semakin besar, maka skornya semakin besar. Demikian juga untuk serius, demikian juga untuk growth. Nah, setelah ditotal akan ketemu mana yang skor totalnya paling besar. Dalam ilustrasi ini digambarkan bahwa banjir merupakan masalah yang terpilih berdasarkan skor total yang dimiliki. Jadi, yang terpilih sebagai masalah prioritas adalah banjir. Nah, masalah banjir kemudian kita bawa ke analisa atau diagram tulang ikan, wishbone diagram. Wishbone diagram ada kepala ikannya, kemudian ada tulang-tulang dan sirip-siripnya. Ekornya nggak dihitung, hanya sebagai pemanis, agar bisa menggambarkan bahwa itu adalah ikan. Nah, masalah tadi, banjir, itu ditempatkan di kepala. Sedangkan di tulang-tulangnya, sirip-siripnya, itu ditempatkan unsur-unsur, komponen-komponen yang menyusun terjadinya banjir. Yang menyusun terjadinya banjir. Layaknya sebuah mesin. Banjir adalah mesin, sedangkan sirip-siripnya adalah komponen-komponen dari mesin. Komponen-komponen dari mesin itu adalah part-part, bagian-bagian yang kemudian kalau disusun, itu berbentuk menjadi mesin. Banjir pun demikian, terdiri dari komponen-komponen. Yang kalau komponen-komponen itu disatukan, itulah yang menggambarkan atau membentuk peristiwa yang disebut dengan banjir. Nah, ketika kita bicara banjir, Ibu dan Bapak, kita menggunakan pendekatan yang ada dasar teorinya. Bahwa ketika kita bicara tentang sebuah kejadian, sebuah peristiwa dalam hal ini adalah banjir, maka kita bisa uraikan berdasarkan unsur-unsurnya. Di sini digambarkan unsur-unsurnya adalah metode, kemudian bicara tentang uang, anggaran, bicara tentang manusia, bicara tentang alat, mesin, bicara tentang pengukuran, measurement, bicara tentang material, bahan-bahan. Kalau mau dibuat lebih panjang lebar, maka di tulang-tulang ini akan ada, tulang-tulang yang lebih kecil, yang isinya merupakan sub-sub dari material. Ketika banjir, material apa saja yang ada di banjir atau yang menyusun sebuah banjir. Mungkin di sini kita bicara sampah, kita bicara tentang sampah plastik, kayu, kemudian busa, kemudian kita bicara tentang lumpur, kita bicara tentang batu, kita bicara tentang mungkin jasad manusia, mungkin bangkai binatang, dan lain sebagainya. Bicara tentang orang, maka unsur-unsur yang menyebabkan banjir bisa juga orang yang orang yang berdiam di pinggir sungai, orang yang membuang sampah ke sungai, orang yang membangun atau menguruk sungai, orang yang menggunduli hutan, orang yang menjaga
waduk, orang yang menjaga pintu air, dan seterusnya. Bicara tentang metode, mungkin kita bicara tentang metode pengawasan sungai, metode pengerukan sungai, metode penertiban hunian di sungai, bicara tentang metode reboisasi, metode, dan seterusnya. Pokoknya sesuatu yang mengandung kata kunci metode, yang metode itu merupakan bagian atau komponen yang menggambarkan sebuah peristiwa yang disebut dengan banjir. Dan dalam hal ini sebagai ilustrasi bernama banjir, tiga komponennya dicontohkan di sini adalah komponen perilaku orang membuang sampah kepada air, kemudian komponen tata kelola air itu sendiri, kemudian yang terakhir adalah sarana dari pengelolaan yang terbatas. Oke, tiga penyebab tadi, tiga komponen tadi kita masukkan dalam matriks. Alhamdulillah. Maaf. Tiga komponen tadi yang disebut sebagai penyebab dari masalah yang kita ketahui banjir, kita beri nama banjir, yaitu perilaku membuang sampah ke air, kemudian pengelolaan sumber daya yang parsial dan prasarana yang terbatas. Kita masukkan dalam matrik ini, kemudian kita beri skor pada aspek urgensinya, seriusnya, growth-nya, dengan skala 1 sampai dengan 5 untuk tiap-tiap unsur, maka kita bisa menemukan salah satu di antara tiga ini yang memiliki total skor yang tertinggi. Dan yang memiliki total skor tertinggi itulah yang kita prioritaskan, alias penyebab prioritas. Nah, penyebab prioritas yang kita pilih kali ini adalah perilaku membuang sampah ke badan air. Langkah yang keempat, setelah kita menemukan penyebabnya, yaitu perilaku membuang sampah air, kita bisa mencetuskan sebuah ide, kita bisa mencetuskan sebuah gagasan tentang perilaku membuang sampah ke badan air. Jadi, dengan kata lain, sebenarnya kalau Bapak Ibu menulis sebuah skripsi atau tesis atau disertasi, kita bisa menentukan jawaban sementara untuk menyikapi perilaku membuang sampah air yang berefek terhadap banjir. Maka dalam contoh kali ini kita menentukan sebuah hipotesis, jawaban sementara, bahwa perilaku membuang sampah ke badan air itu merupakan atau perilaku membuang sampah badan air itu perlu kita ubah. Perlu kita ubah. Itu tadi muaranya agar banjir tidak ada. Nah, gagasannya berarti kalau kita susun menjadi kalimat, mengubah perilaku membuang sampah air, mengubah perilaku orang membuang sampah ke badan air. Itu hipotesis. Kemudian kita menentukan bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan sebuah langkah taktis, kegiatan taktis yang menggambarkan bagaimana perilaku itu akan dirubah. Langkah yang kelima, menentukan 3 alternatif solusi, 3 cara pemecahan masalah, dan kemudian memilihnya salah satu. Nah, di sini dicontohkan bahwa untuk mengubah perilaku orang membuang sampah ke badan air, maka bisa dilakukan dengan 3 cara. Dengan menerapkan sanksi hukum, alias diberi denda, mungkin. Kemudian melaksanakan kerja bakti, mengajak orang untuk memelihara kebersihan sungai, atau yang ketiga adalah memberikan insentif, memberikan hadiah-hadiah, memberikan rangsangan. Mohon maaf sebentar.
Mohon maaf. Nah, dari 3 pilihan ini, Ibu dan Bapak, kita bisa menentukan salah satunya. Di sini kita diberi contoh untuk menggunakan matrik yang disebut dengan cost benefit analysis, atau ada yang menyebutnya metode McNamara. Metode McNamara. Intinya, sebuah pilihan itu ditimbang untuk dipilih salah satunya dengan mempertimbangkan 2 hal. Pertama adalah cost alias biaya, kemudian yang kedua adalah benefit alias keuntungan atau manfaat yang bisa diperoleh. Awalnya seperti itu. Dalam perkembangannya mungkin Ibu dan Bapak menemukan variasinya, intinya sebenarnya dilihat dari 2 sisi, cost dan benefit. Di sini kita bisa menemukan secara pasti biaya, cost. Kemudian di sisi lain kita bicara tentang benefit, efektivitas. Bicara juga tentang kemudahan. Nah, kita bisa tempatkan di di satu dimensi, apakah dia cost, apakah dia benefit. Nah, dari 2 unsur tadi, cost dan benefit, kalau kita bicara cost, semakin mahal, berarti kita bicara skornya akan semakin turun, alias berbanding terbalik. Sebaliknya, kalau kita bicara benefit, semakin tinggi keuntungan yang diperoleh, maka skornya juga akan semakin tinggi. Jadi berbanding terbalik. Kalau biaya semakin mahal, skornya rendah. Sedangkan kalau benefit semakin semakin untung, semakin banyak manfaatnya, berarti semakin tinggi. Nah, dari 3 pilihan ini dengan model seperti ini, benar-benar kita bisa mensimulasikan dan menentukan salah satunya. Dari 3 pilihan di tabel ini ditetapkan kerja bakti merupakan pilihan yang diprioritaskan. Nah, ini sebagai ilustrasi untuk rangkuman dari langkah-langkah tadi. Langkah-langkah tadi. Baik, terima kasih. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan. Oh ya, saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu satu format untuk dijadikan alat bantu untuk menyusun tugas perorangan. Saya share di ini ya. Saya share di chat room. Ya, sudah terkirim, silahkan di-download. Sudah? Baik, sudah Pak. Sudah, Pak. Alhamdulillah. Oke, sudah di-download. Kalau ada hal yang ditanyakan, silahkan. Mohon izin Bapak. Ya, Bu. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya mengenai angka yang tadi kita dapat itu kita membuat angket atau kita ini sendiri gitu, prediksi sendiri. Terima kasih. Terima kasih Bu Jenny. Yang lain bertanya serupa seperti Bu Jenny? Sama Pak. Sama, oke. Saya ambil ilustrasi ya, Bentar. Saya siapkan rekaman. Rekaman pembelajaran. Mengumpulkan alat bukti mengajar agar bisa diterima sebagai apa Ibu dan Bapak? Langkah kredit. Jadi ini akuntabilitas juga ya. Akuntabilitas mengajar. Oke, stop share. Sambil ilustrasi ya Bu Jenny. Kita buat
Bisa kita buat PKL-nya ya. A, P, K, L. Jadi kita menentukan 3 isu nih. Isu tingkat kita saja ya. Jerawat, kebotakan, kemudian apa kira-kira? Jerawat, kebotakan, terus apa nih? Apa contohnya Pak Fahmi? Level individu aja nih, apa Bu Hana? Jerawat, kebotakan, terus Panu, Pak, Panu. Uban. Kegemukan, Pak. Iya betul. Jangan tersinggung Pak Fahmi, jangan tersinggung. Ini hanya contoh aja. Gemuk atau tidak gemuk itu kan pilihan. Iya nggak Pak Fahmi? Betul. Pilihan. Baik, kalau saya tanya misalnya ke Bapak dan Ibu, Pak Omin, dengar suara saya Pak Omin? Waduh, ini soundnya mesti diperbaiki Pak Omin. Kalau Bapak Ibu dengar suara Pak Omin di rekamannya itu suaranya ngebas. Sepertinya ada induksi Pak Omin. Coba tes suara Pak Omin. Tes. Nah, kalau jerawat, menurut Pak Omin, dari skala 1 sampai dengan 5, buat Pak Omin ini terjadi saat ini enggak? Peristiwa jerawatan di Pak Omin, diberi skor berapa antara 1 sampai 5? Kayaknya ada masalah nih Pak Omin dengan ini. Sekarang ganti Pak Fahmi aja deh. Pak Fahmi, soal jerawat atau topik tentang jerawat buat Bapak, lihat dari aktualitasnya, dari skor sampai dengan 1 sampai dengan 5, Bapak menetapkan skor berapa? Baik Pak, 5 Pak. Oh 5, baik. Lagi jerawatan Pak. Kemudian dari problematiknya, potensi ini mengandung sebuah masalah. Dari 1 sampai dengan 5, Bapak menetapkannya berapa? 3 Pak. 3, oke. Kemudian lihat dari kelayakannya. 5 Pak, nggak layak. Ya, kalau layak 5 semakin layak. Oh, berarti 1 Pak. 1 berarti nggak layak, apa namanya? Tidak menggambarkan sebuah kepentingan secara umum gitu ya. Buat seorang laki-laki, kita bicara konteks kita sebagai dalam sebuah komunitas ya. Komunitas kita ya, bukan kalau masalah jerawatan buat orang-orang seusia kita gitu. Apakah sesuatu yang aktual terjadi pada usia-usia Pak Fahmi mungkin 30, mendekati 40 gitu. Nah, sekarang kalau itu harus dikerjakan, kira-kira memiliki layak nggak, worth it nggak sih, pantas nggak sih gitu. Seusia kita mengurusi jerawat, skor 1 sampai dengan 5 skalanya. Tengah-tengah Pak, 3. 3, oke. 3. Nah, sekarang kebotakan. Buat Pak Fahmi di usia sekarang atau bagi kita gitu ya, soal kebotakan itu sebuah isu yang aktual nggak sih? Aktual Pak, 5. 5, oke. Kemudian mengandung masalah nggak ketika kita bicara kebotakan? Enggak Pak.
Enggak. Berapa Biasa skornya? aja. 1 5 sampai dengan 5. berarti. Hah? 5 Pak. 5. Oh, 5 berarti Oh, berarti mengandung kebalikan ya Pak banget. ya? Iya. Oh, 1 Pak. Berarti nggak mengandung sebuah masalah. Iya, Oke. enggak. Mau botak mau enggak tetap ganteng saya gitu ya. Iya Pak, orang udah laku Pak. Nah gitu. Ada ketawa. Oke, sekarang kalau kita bicara kebotakan ya, kita bicara kebotakan. Itu sesuatu yang menyangkut kepentingan diri kita sendiri atau juga orang lain membicarakannya gitu. Diri sendiri Pak. Jadi berapa skornya? 4. 4 berarti Berarti 2 Pak. kalau cuma lingkupnya kecil, berarti semakin kecil skornya. Oh Lingkupnya iya makin Pak. besar, skornya makin besar. Berarti kebalikannya ya Pak ya? Iya, jadi kekalayakan itu semakin luas, skornya semakin besar. Oh, Semakin kecil lingkupnya, maka semakin kecil skornya. berarti 2 Pak. 2. Oke. Bicara tentang pantas nggak sih kalau sekarang kita sibuk mengurusi rambut, kebotakan gitu ya, di usia-usia kita gitu ya. Nggak pantas. Biasa aja Pak. Biasa aja. Berarti berapa skornya? Berarti dia 1 ya Pak. 1. Oke. Nah, sekarang kita bicara tentang kegemukan. Cara kegemukan. Aktual nggak sih? Maksudnya sekarang itu topik tentang kegemukan itu sedang diperbincangkan orang nggak? Dalam lingkup kelas Bapak atau lingkungan Bapak, orang lagi ngomong soal kegemukan nggak sih? Iya Pak. Lagi diperbincangkan ya, misalnya Bapak dengan istri, Bapak dengan orang tua, Bapak dengan teman. Sekarang topiknya kita bicara tentang kegemukan nih. Gitu. Iya Pak, saya sering sama istri ngomong masalah kegemukan Pak. Lagi-lagi buana ketawa. Oke, berarti sorry, skornya berapa 1 sampai dengan 5? 5 Pak. Oh, 5. Oke. Ini mengandung masalah nggak sih soal kegemukan? Masalah banget Pak. Berapa? Berarti 1 ya Pak. Oh, 1 berarti nggak ada masalah. 5 ya Pak. 5. Oke, nah kemudian ini cakupannya bukan hanya saya pribadi, tapi juga orang banyak atau banyak orang yang memiliki isu yang serupa dengan saya kira-kira. Jadi masalah kegemukan itu bukan cuma topik tentang kegemukan, perbincangan tentang kegemukan itu bukan saya saja yang memperbincangkan. Nah, menurut Bapak skalanya berapa nih? Semakin banyak yang memperbincangkan berarti semakin tinggi skornya. Semakin 5 sedikit Pak. yang memperbincangkan berarti semakin kecil skornya. 5. 5. Nah, worth it nggak sih? Pantas nggak sih? Patut nggak sih kalau ini kita urusi? Patut berarti 5. 5. Nah, ini contohnya. Nah, kalau kita tanya ke Bu Hana misalnya, tadi kan Bu Hana ketawa nih. Pak. Kalau tanya soal jerawat, aktual nggak sekarang sih buat Ibu gitu ya? Buat saya 4 paling Pak. 4, oke. Sekarang kalau kita bicara tentang jerawat, apakah dari sebuah jerawat itu imply menyiratkan ada masalah-masalah di balik jerawat gitu? Misalnya orang jerawatan karena dia alergi, orang jerawatan karena stres, orang jerawatan karena kurang duit, orang jerawatan karena dia tidak mandi, orang jerawatan karena macam-macam gitu ya. Silahkan kalau menurut Ibu. 3 Pak. 3, oke. Berarti tidak moderat gitu ya. Moderat, oke. Soal kekalayakannya, apakah masalah ini juga dialami oleh orang-orang lain? Semakin banyak, berarti semakin tinggi skornya, semakin sedikit, berarti semakin sedikit skornya. Menurut saya sih 3 Pak, soalnya saya sendiri alhamdulillah nggak terlalu jerawatan. Oh, berarti moderat. Oke, Bu Hana sebenarnya yang moderat. Oke, layak nggak sih kalau jerawat kita urusi? 3 juga Pak. 3 juga. Nah, sekarang kebotakan. Kebotakan.
Apa sesuatu yang aktual yang terjadi saat ini, diperbincangkan saat ini soal kebotakan? Mungkin Dua, ibu Pak. sendiri, mungkin ibu Hmm, sendiri tidak mengalami kebotakan, iya, ya. Pak. Yang mengalami kebotakan sebagian besarnya laki-laki, gitu ya. Mm-mm. Kalau perempuan bukan kebotakan tapi rontok. Iya, rontok paling, Pak. Apalagi kalau lagi siklus tertentu, habis melahirkan atau Iya. ketika apa gitu, rontok. Nah, problematik ketika bicara tentang kebotakan, apa dari peristiwa kebotakan itu menyiratkan masalah atau menggambarkan di balik kebotakan itu ada sebuah kejadian atau sebuah kumpulan masalah. Nggak terlalu sih, Pak. Paling Nggak satu terlalu, ya. Satu, oke. Berarti kebotakan itu tidak mencerminkan apa namanya sebuah, misalnya sama halnya misalnya dengan banjir. Kalau banjir itu kan di balik banjir itu ada masalah-masalah Iya. yang lain gitu ya. Kalau kebotakan ya hanya sekedar itu saja. Baik, sekarang kelayakannya. Kita bicara tentang seberapa besar anggota populasi yang kira-kira menurut dugaan Ibu memperbincangkan atau punya kepentingan terhadap kebotakan. Satu, Pak. Satu. Satu. Kasihan Pak Fahmi ya. Tapi Fahmi juga dua, cuman jadi nggak kasihan, nggak jadilah. Ya, sekarang layak patut nggak sih kalau sekarang kita mengurusi masalah kebotakan? Enggak, Pak. Satu aja. Enggak, berarti memang Bu Hana misalnya suami gitu ya botak, udah nggak apa-apa, jangan diurusin, yang dipanjangin ntar jadi ini, jadi belagu lagi gitu ya. Misalnya ini contoh, maka Iya, kemudian Pak. memilih nggak usah lah, nggak usah diurusin gitu ya. Ini contoh. Nah, kalau rambut panjang kan maunya bawa senjata sisir di ini kan. Iya, Pak. Mana-mana bawa sisir, maunya genit ke kaca gitu. Nanti caper, Pak. Baik, sekarang soal kegemukan. Seberapa aktual nih benar-benar terjadi isu tentang kegemukan yang Ibu bisa ketahui atau Ibu dengar atau Ibu rasakan? Saya 5, Pak. 5, oke. Berarti ini sesuatu yang menarik perhatian buat Bu Hana. Iya, Oke, Pak. sekarang kita bicara tentang dari kegemukan apakah menyiratkan atau mengandung sebuah potensi masalah di dalamnya. Iya, Pak. Oke, Jadi nggak pede, Pak. Ya masalah psikologis, masalah fisik, masalah-masalah yang lain juga. Kelayakannya, cakupan atau anggota populasi orang-orang yang boleh jadi memperbincangkan ini atau memperhatikan soal kegemukan, isu tentang kegemukan. Kira-kira 5. berapa? 5. Oke. Sebagai ilustrasi, seberapa worth it, seberapa pantas, seberapa patut kita mengurusi atau memperbincangkan kegemukan? 5, Pak. Sama. Nah ini Bu Dana Pak, ini ilustrasi ya. Ketika kita mengadakan, jadi 5433 bukan depan puluhan belakang satuan ya, enggak, ini cuma menggambarkan bahwa orang responden pertama memberikan skor 5, 4 dan seterusnya ya. Nah, dari sini Bu Dana Pak, sebenarnya kita sudah bisa menggambarkan kecenderungan orang akan seperti apa. Atau bahasa statistiknya modusnya seperti apa. Kalau dilanjutkan ke 100 orang, kemudian kita buat hitung-hitungan modusnya berapa, maka akan ketahuan. Misalnya ada 100 orang, 50 orang memberikan skor 5, berarti kita bisa katakan kecenderungannya adalah itu. Modusnya, berarti banyak orang yang memperbincangkannya. Nah, kalau dilihat dari statistik ini kan sebenarnya skala 1 sampai dengan 5, itu ordinal, bertingkat. Kalau bertingkat itu tidak mengenal rata-rata dan lain sebagainya. Yang adanya modus saja sebenarnya sih. Meskipun di contoh disebutkan dengan total, tapi sebenarnya modus saja. Modus. Ini kalau kita kembalikan ke kaidah statistik ya. Masih ingat pelajaran statistik itu kan ada skala ordinal, kemudian ada
nominal dulu, kemudian ordinal, interval. Yang bagus yang interval, ada nolnya gitu ya. Dan nolnya kalau ordinal, nominal, interval kalau tidak secara kebalik. Kalau yang ordinal dia nggak ada jarak pasti antara 1 dan 2. Nah, kita bisa katakan dari sini kita bisa menemukan, misalnya kalau ini saya tambahkan 5, saya tambahkan 2, kemudian saya tambahkan 3, saya tambahkan 1, saya tambahkan 5, saya tambahkan 1, saya tambahkan 1, saya tambahkan 2, saya tambahkan 4, saya tambahkan 3, saya tambahkan misalnya 4, saya tambahkan 3 misalnya. Kita akan menemukan modus dari masing-masing. Modus dari masing-masing. Makanya semakin banyak responden, maka semakin kelihatan modusnya. Kalau sedikit, maka kurang. Makanya saya katakan idealnya dalam forum group of discussion. Diskusi grup yang terarah. Dalam kejadian atau dalam pelaksanaan kita kali ini ya simulasi, silakan Bapak Ibu menetapkan kira-kira skornya berapa. Idealnya menggunakan diskusi seperti ini. Bertanya kepada teman, bertanya kepada atasan mungkin, atau bertanya kepada orang lain. Sehingga kan ketemu nih, misalnya modusnya 5, 3, 1, tinggal kita total berapa. Meskipun menurut saya kalau kaidah statistiknya masih dipertanyakan. Tapi caranya seperti itu, Bu. Siapa tadi yang bertanya? Mohon maaf. Saya Pak, izin. Oh, Bu Jenny. Siap. Oke. Gitu, Bu. Siap, terima kasih Pak. Ya. Yang lain silahkan. Oh, subhanallah udah jam 9 kurang 3 menit. Ya, Bu Putri. Dalam menentukan data pendukung untuk analisis isu itu seperti apa Pak dan bagaimana begitu? Pertanyaan bagus. Nah, ini yang saya tunggu-tunggu. Ini yang saya tunggu-tunggu. Kalau di modul Ibu dan apa hanya ketemu 2 level. Ada isu, ada penyebab. Udah baca modulnya belum? Ayo, yang belum siapa? Kalau di modul hanya ketemu isu dan penyebab. Hanya ketemu isu dan penyebab. Nah, saya mencoba membuat jembatan keledai. Anggap aja begitu untuk mengantarkan Bapak dan Ibu ke dalam konteks yang lebih tepat. Ingat di tugas analisa sesuai dengan to see. Di format yang saya kirimkan ke Bapak dan Ibu, di situ saya minta Bapak dan Ibu mengisi tabel 2, menyandingkan antara to see dengan isu. Antara to see dengan isu. Misalnya kalau kita bicara to see tentang gizi buruk pada anak sekolah. Berpengaruh nggak terhadap kinerja anak di sekolah? Saya tanya ke Bu Putri.
Pak, bisa diulangi? Oke, gizi buruk pada anak. Ya, Oke. sangat Apakah gizi buruk anak itu akan mempengaruhi kinerja anak di sekolah? sangat berpengaruh Pak tentunya. Sangat berpengaruh. Pertanyaannya, soal gizi buruk, apakah relevan dengan tugas seorang guru? Halo Pak, Gizi buruk, apakah relevan? Apakah terkait dengan tusi seorang guru? berkaitan Pak. Di apanya? Sebelum pembelajaran dimulai, guru itu menanyakan kepada siswa bagaimana kabarnya. Mhm. Lalu jikalau siswa itu terlihat tidak sehat, otomatis pembelajaran ke siswa juga tidak akan berjalan dengan lancar. Jadi berkaitan dengan kemampuan pedagogik guru dalam melihat karakteristik peserta didik sama kesehatannya begitu. Oke, kira-kira kenapa memiliki gizi buruk? Mungkin faktor dari keluarganya, dari ekonomi, atau di keluarganya ada yang sakit, terus siswa tersebut tidak diobati gitu karena faktor ekonomi. Oke, pertanyaan berikutnya. Sebagai seorang guru, apa yang Ibu lakukan? Sebagai seorang guru, yang pertama mencari dana bantuan sosial jika memang orang tua dari keluarga itu memiliki keterbatasan ekonomi, kemudian bisa melaporkan ke pihak puskesmas supaya meminta kerjasama antara sekolah dengan puskesmas begitu. Oke, kembali ke tusi. Kira-kira mencari bantuan, mengantarkan anak ke puskesmas itu terkait dengan tusi atau itu sebuah tanggung jawab moral saja? Kalau menurut saya apa ya? Tapi takut salah. Tanggung jawab sebagai moral, kemudian tugas fungsi guru juga ada gitu Pak. Yang mengantarkan anak ke puskesmas, mencari bantuan keluar gitu? Tidak Pak. Nah, itu yang ingin saya ajak Ibu dan Bapak. Jadi dalam analisa ini kita menggunakan pisau yang disebut dengan tusi. Jadi tusi ini adalah alat buat kita untuk membedah sebuah masalah dalam frame kerangka yang sudah tertentu. Di luar yang lain mungkin saja dikerjakan, tetapi kerangkanya bukan kerangka tusi. Makanya saya tanya tadi, ini tanggung jawab moral, moral duty gitu ya, etikanya, kepantasan sosial ya patut-patutnya gitu ya. Tapi kalau dikembalikan ke apakah itu tugas dan fungsi seorang guru, maka kita akan berkata enggak sih, kalau nggak saya kerjakan juga nggak ngaruh ke SKP saya misalnya ya, nggak ngaruh ke sasaran kinerja saya. Tapi ini sebagai sesama manusia, saya juga seorang ibu, saya juga orang tua, saya memiliki tanggung jawab moral. Nah, itu sebagai alurnya ya, saya ingin sampaikan kepada Mbak Ibu. Kemudian ketika kita bicara tentang data dan bukti, tadi yang saya katakan, fakta. Fakta berarti kita bicara tentang data, bukan asumsi. Kalau saya tanya ke Bu Darvi, cinta itu asumsi atau fakta? Ketawa Bu Darvi. Menurut saya aja ya Pak. Yo, silakan yang Ibu yang saya tanya. Ya, aslinya jadi fakta sih Pak. Kalau benci kira-kira fakta atau asumsi? Fakta. Fakta. Apa asumsi? Yang kita bisa ceritakan ke orang lain itu apa? Apakah bencinya atau cintanya? Ataukah bukti dari benci atau cintanya? Lebih ke arah buktinya sih Pak ya. Nah, itu yang ingin saya ajak Ibu dan Bapak. Ketika Ibu dan Bapak bicara tentang cinta, Ibu dan Bapak menyajikan bukti. Saya ingin mengatakan bahwa dia
memberikan saya cincin, memberikan saya baju, memberikan saya mobil. Itu merupakan tanda cinta dia. Yang tidak terbantahkan cintanya atau buktinya? Buktinya, Bu. Di sini juga sama. Misalnya kita bicara tentang seorang guru. Maka di sini Bunda akan banyak bercerita tentang data. Prestasi belajar anak. Datanya apa? Rapor, nilai rapor. Bicara tentang tingkat kehadiran anak, frekuensi, kehadiran. Tingkat partisipasi anak di kelas. Bicara frekuensi, bertanya, dan seterusnya. Bukan ini semua data, Ibu dan Pak? Jadi gini Bu Putri ya, tadi yang Bu Putri ya. Oke, gini Bu, jadi bukan asumsi. Prestasi belajar anak, nilai rapor, tingkat kehadiran anak, frekuensi kehadiran, tingkat partisipasi anak di kelas, frekuensi bertanya, frekuensi mengumpulkan tugas, dan seterusnya. Bicara isu tentang motivasi. Bagaimana Ibu bisa mengklaim motivasi tinggi atau rendah? Tentu kita harus menceritakan indikator-indikatornya sebagai pendukung atau sebagai bukti. Kita katakan tingkat kehadiran, tingkat bertanya, tingkat keaktifan di kelas. Itu semua mencerminkan motivasi belajar dia. Tapi yang kita ceritakan adalah tingkat-tingkatnya tadi, tingkat motivasi, tingkat bertanya, tingkat frekuensi bertanya, dan lain sebagainya. Nah, isu-isu ini kemudian kita dekati dengan tusi. Tusi seorang guru itu apa? Nah, secara singkat saya katakan tusi seorang guru yang saya ketahui jadi benar-benar di tugas di tabel nomor 2 mesti bisa menemukan tugas dan fungsi seorang guru itu apa, normatifnya seperti apa. Jadi bukan sesuatu yang lain, tapi sesuatu yang tercantum dalam aturan. Dan berikutnya ketika kita bicara tentang komponen penyebab, maka bahwa dalam proses pembelajaran misalnya, komponen-komponennya secara teori ada yang menyebutnya 5M yang terdiri dari man, money, method, material, kemudian man, money, method, material, mesin. Ada juga yang menyebutnya PPT, proses, people, dan teknologi. Ini. Sehingga kemudian ketika Ibu dan Bapak menemukan solusi, atau menawarkan solusi, Ibu dan Bapak akan sesuai dengan kata kunci penyebab. Misalnya adalah metodenya. Maka sebenarnya adalah metode-metode. Metode apa yang ditawarkan? Misalnya saya gunakan kata X, menggunakan huruf X, Y, Z sebagai simbol. Bisa diganti dengan yang lainnya. Misalnya metode inquiry, metode metode-metode yang lain lah. Inquiry contohnya salah satunya. Ini ke rangka berpikirnya seperti ini Bu dan Bapak. Saya akan melihat nanti di penugasan
individu dan juga tugas kelompok ke sini di kesesuaian antara isu, kemudian masalah kembalikan ke TUSI, kemudian penyebab itu adalah komponen-komponen dari TUSI yang di sini secara teori kita bisa temukan 5M atau mungkin ada variasi yang lain, kemudian PPT, proses, people, dan teknologi. Dengan solusi nanti kembalikan ke penyebab, baik penyebab baik itu money, dan material. Kemudian yang saya perlu ingatkan, Ibu dan Bapak, ketika bicara masalah kecenderungan, utamanya para guru adalah kecenderungan guru seperti ini, kecenderungan seorang guru. Dalam beberapa kesempatan, saya membaca tugas dari peserta, ketika bicara tentang masalah, masalah itu ada di orang lain. Masalah bukan di saya. Masalah bukan di saya. Masalah ada di orang lain. Bukan itu. Ini perlu saya coret. Karena kita bicara tentang analisa TUSI. Analisa TUSI. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Oh, subhanallah. Sudah sampai jam 9:11. Nah. Silakan. Atau udah clear? Kalau udah clear ya kita akhiri aja. Nah, nanti kita lihat itu tugas Pak Fahmi, kita akan bahas di hari Senin, tugas Pak Putri, Bu Putri, Bu Darvi, Pak Uki, Pak Omin, kemudian Bu Hana, Bu Nesa, Pak Fatoni, kemudian Bu Dwi. Oke, mudah-mudahan yang terakhir, screen yang terakhir, paparan yang terakhir, itu sudah Ibu Bapak screenshot, bisa jadi model untuk menyelesaikan tugas Bapak dan Ibu. Kalau kerangka itu sudah Bapak Ibu dapatkan, Ibu dan Bapak akan mengerjakan sesuatu yang bisa dikerjakan. Karena kalau itu tidak dilakukan, maka Ibu dan Bapak akan ketemu penyebab sebenarnya, tapi tidak bisa dikerjakan. Misalnya gini, penyebabnya peserta nggak punya handphone. Solusinya, ada kan handphone kan? Duit siapa? Gitu. Masa gaji suami, gaji istri dibawa untuk beli handphone? Kan enggak. Memang itu solutif, tetapi dalam konteks TUSI, itu bukan TUSI saya, dalam konteks taktikal, itu tidak bisa dikerjakan juga. Beda kalau Bapak Ibu adalah kepala dinas, atau Bapak Ibu adalah gubernur. Anak-anak nggak punya HP. Kalau saya gubernur, oke, tolong para pengusaha sediakan HP. Bisa, karena gubernur kan. Kalau guru, ya nggak bisa. Guru nggak bisa. Oke, itu saja Ibu Bapak yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Kalau dituruti ngomong bisa panjang dan lebar. Oke, baik, ini mudah-mudahan saya tidak mengganggu akhir pekan Ibu dan Bapak. Selamat berakhir pekan dengan mengerjakan tugas-tugas. Nggak apa-apa lah Bapak. Ini adalah cost, tapi benefit yang Bapak Ibu akan dapatkan itu jauh lebih besar. Satu pekan ini Bapak Ibu tidak libur, tetapi pekan-pekan di tahun-tahun yang akan datang Ibu dan Bapak akan berlibur dengan suasana yang lebih nyaman. Suasana yang lebih enak. Karena apa? Karena sudah tidak memikirkan lagi soal gajian. Oke, terima kasih atas perhatian Ibu dan Bapak. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang khilaf, hal-hal yang tidak menyenangkan untuk Ibu dan Bapak. Sampai jumpa di hari Senin. Saya tutup dengan doa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya pamit ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Nur. Sama